Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang struktur DNA dan RNA dan perbedaan dari DNA dan RNA. Seperti biasa, saya akan kasih sedikit kata kunci. Untuk pembelajaran DNA, kita akan fokus pada struktur DNA, tipologi DNA, karakter dan sifatnya. Sementara untuk RNA, nanti kita akan belajar juga tentang struktur dan tipologi, serta sifat. Nah, dan juga nanti kita akan bahas sedikit tentang RNA sebagai protein enzim. Nah, pembelajaran tentang DNA dan RNA ini dimulai sejak penemuan DNA dan RNA oleh Watson dan Crick tahun 1953. Tapi sebenarnya DNA sendiri ditemukan oleh seorang kemis dari Swiss tahun 1860 yaitu Friedrich Misser. Nah, struktur atau bentuknya saja yang ditemukan oleh Oxford and Crick pada tahun 1953 yang kemudian dihadiahi Nobel Prize dari bidang kedokteran tahun 1962 dan menjadi awal dari lahirnya ilmu biologi molekuler. Kalau kita belajar tentang DNA, kita harus mengenal struktur molekulnya, yaitu yang pertama terdiri dari dua rantai nukleotida polimer. Disebut polimer kalau dia berjumlah lebih dari 8 rantai ikatan. Dan yang kedua berbentuk spiral atau helix, seperti ini. Ini bentuk spiral atau helix. Yang ketiga, yaitu tersusun secara antiparalel. Apa itu antiparalel? Nah, kalau kita ingat pembelajaran tentang asam nukleat, ya, asam nukleat terdiri dari nukleotida, nah, yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Kemudian bergabung membentuk asam nukleat yang pada pembelajaran kali ini kita sebut sebagai polimer nukleotida karena jumlahnya pada DNA itu lebih dari 8 ikatan rantai. Nah, kalau kita lihat strukturnya pada bagian atas, ya, fosfat ini terikat oleh atom oksigen pada gula pentosa nomor 5. Sementara pada bagian bawah, oksigennya terikat pada gula pentosa nomor 3. Nah, ini yang disebut dengan ujung 5 dan ujung 3. Ini yang menjadi arah dari DNA. Nanti kita kenal dengan paralel dan antiparalel. Nah, seperti apa yang disebut dengan antiparalel? Nah, kalau kita gandakan dua asam nukleat ini menjadi dua, dan kemudian ujung 5-nya masih sama-sama di atas, ujung 3-nya masih sama-sama di bawah, ini masih paralel. Disebut antiparalel kalau asam nukleat ini kita putar terbalik, di mana masing-masing asam nukleat, rantai asam nukleat ini memiliki ujung 5 yang letaknya berkebalikan. Satu di atas, satu di bawah. Ujung 3-nya juga berkebalikan, satu di atas, satu di bawah. Ini yang disebut dengan struktur antiparalel. Pada DNA, dua asam nukleat ini berpilin spiral secara helix dan memiliki arah yang berkebalikan. Satu asam nukleatnya memiliki 5' pada bagian atas, sementara yang lain pada bagian bawah. Nah, seperti apa dia berpilin? Dikenal dengan prinsip DNA helix. Ya, DNA helixnya ini disebut right-handed. Atau kalau kita coba gunakan tangan kanan kita, kemudian kita keluarkan ibu jari kita menghadap ke atas. Arah putaran DNA ini adalah arah keempat jari kita, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, ini adalah arah putarannya. Sementara ibu jari menjadi arah 5' atau ujung 5-nya. Nah, seperti ini kurang lebih perputaran dari helix atau spiral DNA secara struktur. Nah, diibaratkan dengan right-handed DNA helix. Nah, seperti apa struktur kimia penyusun DNA? Karena dia sama disusun oleh asam nukleat, maka struktur penyusunnya kurang lebih sama, yaitu ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen, dan hidrogen. Nah, yang perlu kita pahami dari struktur kimia bahwa ada alur minor dan alur major. Jadi ada alur minor yang lebarnya kurang lebih 12 Armstrong, sementara alur major itu lebarnya 22 Armstrong. Nah, ini terjadi karena pertama tadi DNA kita double helix, dia ada dua struktur asam nukleat dan berikatan berkebalikan, sehingga nanti menghasilkan ada alur yang minor dan alur yang mayor. Alur mayor ini lebih lebar, alur minornya lebih kecil. Alur mayor inilah yang digunakan oleh protein untuk nanti melekat pada DNA, misalnya DNA polimerase ketika mau melakukan replikasi, atau RNA polimerase ketika mau melakukan transkripsi. Nah, struktur basa nitrogen DNA itu sama seperti asam nukleat, kemarin kita sudah sebut, ada purine dan pirimidin, di mana guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan timin selalu berpasangan dengan adenin. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas adalah ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogen guanin dan sitosin ini adalah 3 ikatan hidrogen bond, sementara pada timin dan adenin hanya 2. Nah, pada DNA ini yang menjadi tolak ukur kekuatan dari DNA atau soliditas dari DNA. DNA yang memiliki GC atau guanin sitosin konten lebih banyak dianggap memiliki stabilitas yang lebih baik daripada DNA yang memiliki timin, adenin atau Ta konten yang lebih besar. Nah, ini
menjadi tolak ukur apakah DNA itu pada ikatan yang stabil atau tidak. Kenapa? Nanti kita akan bahas berikutnya bagaimana DNA ini sangat mudah sekali terdegradasi oleh lingkungan. Sebelumnya kita bahas dulu struktur packaging. Nah, DNA kita ketahui ada di dalam inti sel, tapi double stranded DNA atau DNA untai ganda tadi tidak serta-merta langsung masuk dan kemudian menggumpal di dalam inti sel, melainkan dia di packaging dulu atau dikemas dulu sedemikian rupa sehingga muat di dalam inti sel yang kecil. Ada beberapa struktur penyusun, diantaranya ada nukleosom, yaitu adalah DNA yang sudah berpilih di dalam sebuah protein namanya histon. Namun nanti sesama histon ini akan bertumpuk membentuk selenoid atau yang juga lebih kita kenal dengan sebutan kromatin. Nah, kromatin ini yang nanti kita sebut sebagai benang-benang. Jadi sebenarnya dia bukan benang DNA, tapi benang dari tumpukan-tumpukan DNA dan histon yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kemudian nampak oleh mikroskop ketika fase pembelahan sel, fase metafase. Ini kurang lebih kalau kita mau lihat lebih jelas. Jadi ini adalah DNA yang masih dalam untaian ganda, kemudian ini sudah dikemas di dalam histone, ya, seperti ini di dalam histone sudah dikemas di dalam histone, dan kemudian nanti akan berpilin lagi membentuk benang kromatin, dan kemudian baru kita akan lihat terbentuk kromosom. Fungsinya ini adalah memastikan DNA. Baik. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat struktur DNA sebagaimana pada video berikut. Jadi ini adalah double stranded DNA ya, dengan magnifikasi mikroskop elektron 100 juta kali. Jadi baru kita bisa melihat dua rantai untaian DNA. Nah, untuk bisa di-packaging ke dalam inti sel, dia akan terikat oleh protein histone namanya. Nah, dia akan membentuk satu struktur yang nanti kita kenal dengan sebutan nukleosom. Jadi ini adalah nukleosom. Nah, DNA akan berpilih di sekitar nukleosom. Sesama nukleosom nanti akan saling bertumpuk satu dengan yang lain. Nah, ini membentuk struktur selenoidal. Bisa kita lihat pada magnifikasi 50.000 kali. Dan nanti kita kenal dengan sebutan benang kromatin. Nah, jadi kromatin, DNA, ya, termasuk nanti kita akan lihat kromosom, yaitu sebenarnya isinya adalah DNA juga, hanya dalam struktur konformasi packaging yang berbeda-beda. Nah, nanti benang-benang kromatin ini akan berpilin lagi, ya kan, akan membentuk struktur yang jauh lebih kompleks lagi, sehingga kemudian lebih mudah dilihat ya dengan magnifikasi 1 juta kali, 1 juta kali itu kita bisa lihat dalam bentuk yang umum kita kenal, itu kromosom. Nanti ini akan sangat nampak pada fase pembelahan sel metafase. Ini bisa nampak pada metafase dengan pembesaran magnifikasi sekitar 30.000 kali.